Salam, Horas, Menjua-jua, Jua-jua, Yahoo, Ahoy, Rahayu, Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu dalam channel ini Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang kita gunakan untuk menafsirkan apa yang menjadi evangelium atau teks khotbah tanggal 1 Februari tahun 2026 yang kita sebut juga Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan dan kita dapat berbahagia karena dapat saling sharing untuk saling memperdalam pemahaman kita. Jangan lupa mensubscribe dan membagikan serta mengajak kawan-kawan untuk memberitakan Injil melalui video ini. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita baca dan kita camkan apa penyertaan Tuhan seperti dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita baca Matius 5 ayat 1 sampai 12 tentang ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman yang akan kita renungkan. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami. Kiranya kami juga dengan mendengarkan ajaran-Mu ini bisa juga berbahagia dalam hidup kami, karena Engkaulah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Terimalah syukur kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, berbahagia itu bukan datang sendiri, tetapi harus diperjuangkan. Setiap orang yang nikah dengan baik-baik akan mendapat ucapan selamat bahagia, menempuh hidup baru katanya.
Itu indah sekali. Jadi lawan kata dari berbahagia adalah bersedih, kan kayak gitu. Susah. Jadi kita senang melihat orang bahagia, susah kita melihat orang menderita. Ya. Itu prinsip kita. Maka kita perlu diajari untuk berbahagia. Karena kita termasuk dalam kumpulan orang yang mendengar khotbah Yesus ini di atas bukit. Ya. Yesus kan mengajari orang banyak yang datang berkerumun di sekitarnya, di sekelilingnya bersama murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke bukit dari pantai Kapernaum, lalu duduk di sana. Di Kapernaum ada juga rumah ibadah yang dibangun dengan 9 pilar-pilar. Ada yang 9, ada yang 8, 4 segi. Dan namanya Gereja Berbahagia. Jadi orang berkunjung ke sana untuk mengenang Yesus berbahagia, bersama murid-muridnya berbahagia. Itu di bukit, dan para pendengar audiens agak di bawahnya lah, tapi bisa kedengaran suara walaupun agak berjauhan, ya, seolah-olah ada pembesar suara alamnya di sana, sehingga yang jauh pun mendengar apa yang dikatakan Yesus dari bukit itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca Perjanjian Lama, ada 45 kali ucapan berbahagia. Dalam Mazmur ada 26 kali, dalam Ulangan 1 kali, dan 1 Raja-Raja 2 kali, dalam Yesaya 3 kali, di Ayub 1 kali, di Amsal 8 kali, di Pengkhotbah 1 kali, Kitab Daniel 2 kali, dan di 2 Tawarikh 2 kali. Itulah dalam bentuk kata konstruktus dari kata eser, ya. Jadi yang berbahagia atau berbahagialah anu itu. Dan dalam pengajarannya Tuhan Yesus tidak mengulangi ucapan-ucapan berbahagia yang ada dalam Perjanjian Lama, itu jelas. Jadi ajaran Yesus tentang berbahagia ini dapat dikatakan sama sekali baru, ya, dan sangat berguna untuk kehidupan manusia. Apa yang dimaksud dengan berbahagia? Kalau kita bacai teks-teks dari atau ayat-ayat dari Perjanjian Lama, kebanyakan berbahagia itu kalau kita diberkati oleh Tuhan dan kita bertuhankan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Ya, kalau kita percaya kepadanya. Tapi bukan hanya soal percaya dan diberkati Tuhan, berbahagia. Orang berbahagia kalau dia bisa memakan hasil jerih payahnya. Ya. Orang berbahagia kalau bisa membunuh putri Babel dan anak-anak putri Babel yang menyusahi orang Israel. Orang berbahagia kalau ternaknya banyak. Dan orang berbahagia juga kalau mendapat hikmat dan kepandaian. Orang berbahagia karena berbelas kasihan pada yang menderita. Dan orang berbahagia kalau keturunan orang itu bersih kelakuannya. Ya.
Dan para pelayan Salomo itu berbahagia karena bisa melayani Salomo dan melihat Salomo, ya, menyaksikan hikmatnya Salomo. Dan satu yang istimewa dari perjanjian lama, tanah itu berbahagia kalau rajanya seorang pemuka dan pemimpin-pemimpinnya tidak mabuk-mabuk. Itulah yang dapat kita pelajari sedikit dari perjanjian lama. Jadi ada juga bahagia karena prestasi orang tersebut dan dia bersuka cita dengan itu. Orang berbahagia karena dia bisa melakukan yang baik kepada yang lain. Orang berbahagia kalau dia bisa mentaati hukum dengan bagus dan melawan orang yang menyakiti umat Tuhan, ya. Dan menurut Daniel, orang berbahagia karena sabar menantikan sampai 1335 hari untuk kedatangan Tuhan. Sampai datanglah itu. Itulah kebahagiaan. Mari raih kebahagiaan dalam model baru sekarang ini. Hanya sekali dalam kitab Musa ucapan berbahagia, yakni dalam Ulangan 33 ayat 29. Selainnya nggak ada ucapan berbahagia. Setelah Musa memberkati 12 suku keturunan Yakub, baru dikatakan berbahagialah. Ya, berbahagialah bangsa Israel, karena Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang menjadi pelindung mereka. Memang ada dari satu anak Yakub bernama si bahagia, kan? Si Aser. Aser kan bahagia artinya. Jadi ada si bahagia. Dan agak dikatakan itu dikasihi oleh abang adiknya semua. Di dalam pengantaran Yesus kita lihat siapa yang berbahagia adalah orang-orang yang hidupnya sebelumnya kurang baik, kita katakanlah kurang baik, ya, dan tanda kutip, menurutnya atau menurut Tuhan kurang baik. Lalu ada tindakan untuk memperbaikinya, dan setelah diperoleh perbaikan itu dan dia bersuka cita, itulah berbahagia. Jadi tidak ada bahagia yang lepas dari sukacita, ya. Coba lihatlah, ada 9 di sini. Sering orang mengatakan, gue lu atau parhatuan. Sekarang ada 9, kan. Orang miskin, ya, orang berduka cita, orang lemah lembut, orang lapar dan haus, orang murah hati, ya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, yang dicela oleh karena nama Tuhan Yesus. Itulah keadaan-keadaan orang yang akan berbahagia kalau dijawab keadaannya itu, ditambahkan ada nilai plusnya, ya. Jadi orang miskin itu dikatakan orang miskin, ya, miskin rohani atau miskin jasmani, tidak apa-apa. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan ya miskin aja di hadapan Tuhan. Tapi itu ukurannya tentu saja pendapat Tuhan, kan, bukan soal keberadaan atau kekayaan atau kemiskinan orang itu. Tapi ada di hadapan Tuhan yang miskin, dia miskin dalam harta tapi kaya di hadapan Tuhan.
Seperti si Lazarus orang miskin itu kan dia kaya di hadapan Tuhan. Dan orang kaya itu kaya dalam harta tetapi miskin di hadapan Tuhan, kan kayak gitu. Dan ada yang berduka cita oleh karena kemalangan, berduka cita oleh karena hal-hal, sesuatu hal atau banyak hal tidak bisa diraih. Dan ada yang lemah lembut tapi hasilnya nihil. Udah lemah lembut, nihil juga. Ada yang lapar dan haus akan kebenaran, tapi terus haus seperti minum air garam, kan? Itu belum berbahagia kayak gitu. Ada yang murah hatinya, tapi tidak ada balasan sama dia. Kecewakan juga itu. Belum berbahagia kalau tidak ada balasan. Ada yang dianiaya oleh karena kebenaran, tapi perjuangannya sia-sia. Ya. Jadi semuanya ini, keadaan-keadaan yang ini harus ada, dipluskan dulu, baru berbahagia. Ada yang ditambahkan ke sana. Keadaannya itulah menurut ajaran Yesus. Makanya harus diperjuangkan agar bisa melangkah dari status quo kepada kebahagiaan, kan kayak gitu. Orang yang miskin di hadapan Allah harus diperkaya. Caranya diperkaya kalau dia mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga itu adalah kerajaan yang didirikan oleh Yesus Kristus. Ya. Dan itu yang beritahulah kata Yohanes Pembaptis, karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu adalah kerajaan di mana yang terbaik bagi kehidupan tersedia, melebihi daripada keadaan di Taman Eden waktu itu. Jadi rohani dan jasmani cukup luar biasa, indahnya, enaknya di kerajaan surga itu. Bukan hanya, tidak ada di situ perempuan perawan 70 orang untuk sedikit laki-laki, enggak ada itu. Kerajaan surga bukan hal seksual, kan? Kerajaan surga bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi kerajaan surga adalah soal kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, sukacita, ya. Dan semuanya dilakukan di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai kerajaan surga itu, keadaan kita walaupun seperti orang kaya yang tidak belas kasihan kepada Lazarus, kita berbahagia. Ya. Walaupun keadaan kita seperti Lazarus miskin harta, kita berbahagia juga. Asal kita mempunyai kerajaan surga bersama Tuhan Yesus itu. Kemudian orang yang berduka cita, ya yang bersedihlah karena apa? Mungkin karena kemalangan, kehilangan, dihina orang, ya, atau juga karena menyadari dosa-dosanya. Orang seperti itu harus melangkah lagi, menerima penghiburan dari Tuhan, dari sesamanya. Jadi dia harus dihibur. Itulah kemanusiaan yang sangat luar biasa. Jangan dibiarkan orang berduka cita terlantar dalam duka citanya. Kan kayak gitu. Jadi harus dihibur dan harus mau dihibur agar dia berbahagia. Kalau enggak, merana juga. Kemudian berbahagia orang yang lemah lembut, bukan yang lemah. Bukan hanya yang lemah lembut, ya. Tapi lemah lembut itu tidak cukup. Harus ditambahkan ke sana hasilnya lemah lembut. Dia bisa memiliki bumi. Jadi ramah, ya, bukan marah-marah.
betul-betul sopan, betul-betul bisa memahami keadaan, tidak pernah murka. Walaupun ada orang yang murka-murka di sekitarnya, dia menjawabnya, menyelesaikan masalah dengan tenang dan lembutkan sampai reda, dan bisalah dikuasai keadaan itu. Lalu dia mendapat bumi. Biasanya raja yang lemah lembut menyelesaikan masalah mendapat hadiah dari rakyatnya, tanah, ya. Aku hadiahkanlah karena raja dapat menyelesaikan masalah kami, katanya gitu. Jadi kelemah lembutan dapat mengalahkan segala sesuatunya, sehingga ada kedamaian yang luar biasa dan bumi dapat dikuasai. Ya, bumi itu ya juga pergaulan dengan sesama manusia, interaksi dengan manusia dapat berjalan lancar kalau lemah lembut. Jadi memang agak susah seperti kita bangsa yang nada suaranya selalu seolah-olah kasar, ya, tidak seperti orang halus sana, bisa lemah lembut, ya, bahasanya lemah lembut. Kalau kita keras-keras suaranya kan, padahal disitulah kelemah lembutan kita. Jadi memang kelemah lembutan harus dinilai dari hati yang tulus yang mengeluarkan kata-kata itu. Dan berbahagia juga memiliki yang haus dan lapar dengan kebenaran. Ya, haus dan lapar seperti orang yang melintasi padang gurun, dia sangat haus dan kelaparan, dan perlu ada makanan dan minuman sama dia. Demikian juga kebenaran itu harus dicari dan dicari. Tapi kalau sudah dapat, kalau memang tidak ada imbalannya, kalau nggak ada imbalannya, saya susah juga, ya. Imbalannya apa? Puas, gitu. Jadi kepuasan diri perlu ada positifnya. Kepuasan perjuangan itu. Jadi para pahlawan itu berbahagia itu kan karena perjuangannya berhasil. Ya, saya sekarang masih haus dan lapar tentang kebenaran, bagaimana Tuan Manulang menjadi pahlawan nasional. Dan pemerintah mereka kurang mencukupi syarat-syaratnya, katanya. Ya, mereka lah yang mencari syarat-syaratnya itu. Sehingga saya tidak merasa puas kalau MH Manulang itu belum menjadi pahlawan, ya. Saya merasa puas karena Singamaraja menjadi pahlawan, ya, Cut Nyadin menjadi pahlawan, Patimura menjadi pahlawan. Ya, saya merasa puas itu karena mereka adalah pejuang-pejuang kebenaran. Kebenaran apa? Indonesia harus merdeka, Indonesia harus maju. Dan saya merasa puas juga karena Soeharto sudah menjadi pahlawan nasional, kan kayak gitu. Soekarno juga, kan kayak gitu. Jadi banyak lagi nanti yang berjuang untuk kebenaran ini menjadi pahlawan nasional. Itulah kepuasannya. Jadi kalau kita berjuang untuk bisa makan, minum, ya, seperti perjuangan Menteri Pertanian Amran sekarang, bisa swasembada pangan, swasembada minuman, swasembada semuanya lah, di swasembada sembako, bahan bakar, dan lain-lain. Dan perjuangannya itu kebenaran kan terpenuhi semua kebutuhan rakyat dan rakyat makmur. Dan kalau sudah terpenuhi, ya berpuas lah, jadi dipuaskan, ya, Pak. Itu artinya Tuhan tidak membiarkan para pejuang-pejuang itu tidak puas dalam perjuangannya, ya. Sekarang pejuang-pejuang kemerdekaan dari perbudakan yang dilakukan oleh penindasan yang dilakukan oleh Ali Khamenei belum bertuntas berhasil, dan mereka belum puas. Dan kalau mereka harus mati, ya matilah. Mereka ditawan sekarang di negaranya untuk bisa dibasmi, kan kayak gitu, kalau melawan pemerintah. Dan pemerintah yang berhasil menumpas pemberontakan seperti itu merasa puas juga, karena mereka merasa mereka berjuang untuk kebenaran negaranya, kan kayak gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi pejuang-pejuang kebenaran yang haus dan lapar akan kebenaran itu.
Dan Tuhan juga menyetujui ada kepuasan bagi orang tersebut, sehingga Tuhan menopang orang-orang yang berjuang seperti itu. Dan yang murah hati suka memberi, ya, suka menolong orang, ya, memberi hatinya bagi orang lain, ya. Tapi kalau itu sia-sia, kecewa kali lah dia. Makanya Tuhan kita yang sangat murah hati menolong kita, kalau dia pertolongannya itu, kemurahan hatiannya itu kita sia-siakan, kecewa dia kan. Karena agar tidak kecewa, berikanlah kemurahan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemurahan kepadamu. Kemurahan itu adalah kasih sayang yang sangat luar biasa, berkat akan pekerjaan-pekerjaan yang indah dan benar. Ya, jadi yang murah hati harus mendapat kemurahan, ya, entah dari orang yang mendapat kemurah hatian kita atau dari yang lain. Tuhan menggerakkan orang memberikan kemurahan kepadanya. Jadi jangan sebosan-bosan melakukan atau menunjukkan sifat kemurah hatian kan. Dan orang yang suci hatinya, suci, ya, bersih, katar dia. Bukan hanya bernama si Katarina, tapi hatinya juga suci. Ya, hanya ini yang dapat melihat Tuhan. Jadi kalau tidak ada manusia sampai sekarang yang bisa melihat Tuhan, berarti kotor-kotor hatinya itu, karena memang sudah berdosa sejak Adam, kan kayak gitu. Jadi siapa yang mau melihat Tuhan, sucikan hatimu. Dan setelah kau sucikan, mati kau bisa melihat Tuhan. Kan kayak gitu. Jadi memang sulit sekali. Hanya Tuhan yang mampu menyucikan hati kita. Mintalah penyucian dari Tuhan sehingga kita bisa melihat Allah Bapa. Dan kalau belum sampai ke situ, memang kita melihat penjelmaan Tuhan dalam wujud manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan itu sebenarnya sudah sangat membantu kita untuk betul-betul bersuci hati atau punya hati yang suci, kan kayak gitu. Jadi lihatlah dalam kesucian hatimu Tuhan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, wujud yang sempurna atau tanda karakter Tuhan, yang memiliki karakter Tuhan yang sempurna, kan kayak gitu. Dan yang membawa damai, tentu saja ada damai dua macam. Damai yang diberikan dunia dan damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Satu perbedaannya selalu saya katakan, ya, damai yang diberikan manusia tidak ada pengampunan dosa atau penebusan dosa. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu dibaluri atau diikat di dalam pengampunan dosa, sehingga perselisihan semua dilenyapkan. Dan kalau sudah perselisihan dilenyapkan, ya damai pasti. Jadi untuk mencari itu harus ada inisiator, dan itulah yang membawa damai. Sekarang ini manusia keranjingan membawa perang. Ya cobalah, angkatan perang Amerika selalu mengasah perang terhadap Iran dan lain-lain. Aneh itu. Dan Iran menggunakan Amerika sebagai tameng dosa mereka yang memeranakan rakyatnya, ya. Mengapa di Iran tidak ada orang yang menyerukan damai dengan rakyatnya, damai dengan pemeluk agama yang lain? Ya susah kan. Jadi orang seperti itu harus dihidupkan, karena mereka terhitung sebagai Gottes Sohn, ya, the Son of God, ya, bukan Gottes Kind, bukan the Children of God, ya, tapi anak Tuhan, anak Allah, setara dengan Yesus Kristus itu. Itulah hebatnya orang yang membawa damai ini, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya tokoh agama, satu-satunya nabi, satu-satunya Mesias, satu-satunya penyataan Allah yang menyerukan, yang membawa damai kepada seluruh umat manusia. Sayang sekali orang yang tidak gembira, yang keranjingan perang, tidak mau menyambut damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Kita doakan agar mereka bertobat segera. Orang yang dianiaya korek kebenaran, ya,
Memang memperjuangkan kebenaran itu tidak mulus-mulus, apalagi kebenaran Tuhan. Sedangkan kebenaran negara aja kita bela, kita perjuangkan, banyak lawan kita. Bahkan kita diperangi, dimusuhi, dibully dan lain-lain. Orang yang memperjuangkan kebenaran Tuhan terjadi di dunia ini pasti dianiaya lah. Bahkan yang memperjuangkan tegaknya kebenaran Tuhan dianggap benar apabila dia dibunuh. Ya susah sekali. Ya. Tapi mereka akan memiliki kerajaan surga juga. Ya. Kalau kita dianiaya oleh karena kita perjuangkan kebenaran, yakinlah perjuanganmu tidak sia-sia. Kamu memiliki tempat di kerajaan surga, dan itu yang paling membahagiakan. Dan juga orang yang dicela dan dianiaya karena Tuhan Yesus Kristus, difitnah dan lain-lain. Luar biasa itu. Dan Tuhan telah meramalkan itu. Kamu harus ditangkap, dianiaya, bahkan dianggap sebagai jasa kepada Allahnya atau sembahannya apabila kamu dibunuh, katanya kan. Itu Tuhan sudah diramalkan Tuhan Yesus itu. Tetapi hal itu tidak akan sia-sia, karena di balik penganiayaan, celaan, aniaya, fitnah yang dilontarkan kepada pengikut Yesus yang setia, ada sukacita dan kegembiraan, baik di bumi maupun di surga. Ya, tidak beda dengan para nabi seperti Yeremia yang diburon karena memperjuangkan kesetiaan kepada Allah Yahweh Elohim, seperti Yesaya yang sampai digergaji untuk membunuhnya, kan kayak gitu. Banyak nabi yang memang dianiaya, difitnah, dibunuh oleh karena setia kepada Tuhan. Pengikut Tuhan Yesus terutama sekarang ini sudah dikatakan di abad 21 inilah penganiayaan tertinggi yang dialami orang Kristen di seluruh dunia. Jadi orang Kristen harus bergerak, menyatukan diri untuk menjawab penganiayaan itu. Jangan malu lagi dianiaya, tapi memenangkan orang untuk Tuhan lah perjuangan kita sekarang. Kiranya kebahagiaan yang dari Tuhan itu dapat kita raih. Ingat, Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan ucapan kebahagiaan. Berbeda dengan Musa. Musa mengakhiri pelayanannya dengan mengucapkan satu kebahagiaan kepada bangsa Israel di Ulangan 33. Ya. Sehingga keturunan Israel itu disuruh, keturunan Yakub harus berjuang sepeninggal Musa untuk menjadi orang yang berbahagia. Ya. Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan mengucapkan ucapan bahagia agar orang-orang yang mendengarkannya, yang benar-benar mengakui kebenaran ajaran Yesus ini, betul-betul berjuang menemukan kebahagiaan itu selagi Tuhan Yesus berada bersama mereka. Dan Tuhan Yesus berada bersama dengan kita dalam rohnya. Mari kita berjuang untuk meraih kebahagiaan yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami, dan kiranya kami dapat memetik yang berharga dari ajaran-Mu itu untuk kami nikmati di dalam dunia ini, sehingga kami menjadi orang yang terhitung sebagai orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa atas lindungan-Mu kepada semua jemaat-Mu, kepada bangsa kami, dan kiranya kami dapat menikmati mengurus hidup ini dalam penuh kebahagiaan. Sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya ajak Bapak Ibu jangan lupa mensubscribe dan mendukungnya dengan komentar yang baik, dan bacalah di deskripsi. Amin.